Automatic Fish Counter (AFC) Project, alat penghitung ikan otomatis berbasis Internet of Things sebagai upaya mengoptimalkan potensi perikanan Indonesia di era revolusi industri keempat. Berikut ini merupakan penjelasan dari sistem usulan yang akan dibangun. Ketika nelayan mendapatkan ikan tersebut akan diletakkan di atas konveyor yang berada di kapal. Setelah ikan diletakkan di atas konveyor akan bergerak dan kemudian ikan akan dikenai oleh sensor ping. Sensor ping akan melakukan deteksi berupa panjang dari ikan. Ikan dengan panjang tertentu yang terdeteksi oleh sensor ping akan terklasifikasikan dengan wadah melalui pergerakan motor servo yang membuka dan menutup. Ketika ikan memasuki wadah ikan yang telah sesuai dengan panjangnya, ikan akan terdeteksi oleh sensor infrared. Sensor infrared berfungsi sebagai media penghitung jumlah ikan yang masuk ke dalam wadah ikan yang telah disesuaikan panjangnya. Informasi jumlah terhadap panjang ikan yang telah terdeteksi oleh sensor infrared akan diteruskan ke microcontroller berupa Arduino. Kemudian, dengan menggunakan Wi-Fi modul, Arduino akan mentransmisikan informasi tersebut ke user yang berada di TPI dengan aplikasi lelang tentunya. Sehingga semua hasil tangkapan nelayan di laut dapat langsung terdata oleh pusat. Pelelangan dapat terjadi secara online tanpa perlu datang ke TPI. Jadi, semua orang bisa mengakses terkait stok ikan. Kami berinisiatif mengangkat karya tulis ilmiah yang berjudul Green Harbor Project, pembangkit listrik tenaga gelombang laut virtual terintegrasi sistem desalinasi berbasis Internet of Things pada konstruksi breakwater. Dengan adanya implementasi pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL pada breakwater, diharapkan dapat menekan biaya konstruksi PLTGL yang terlalu besar karena tidak memerlukan perancangan pondasi ulang. Berikut ini desain alatnya. Pada PLTGL ini, kami menggunakan tipe Oscillating Water Column atau OWC. OWC merupakan sistem pneumatik yang mana memanfaatkan tekanan udara akibat naik turunnya gelombang pada suatu kolom tertutup. Ketika gelombang laut naik, tekanan udara pada kolom tertutup akan mendorong generator di atasnya sehingga akan tercipta energi listrik. Kami menginovasikan sistem OWC ini dengan bidirectional turbine sehingga memiliki efisiensi sebesar 11%. Kami juga memanfaatkan sensor-sensor pendeteksi seperti optocoupler, sensor arus listrik, dan sensor AC/DC yang berfungsi mengukur kualitas informasi PLTGL untuk dikirim ke smartphone pemantau. Berdasarkan perhitungan kami, PLTGL ini dapat memperoleh daya maksimal sebesar 31,47 kW untuk setiap lebar kolom osilasi 4,7 meter. Selain itu, kami juga menempatkan konstruksi backwater ini dengan teknologi desalinasi sehingga dapat dihasilkan air bersih dan produk garam secara mandiri. Pada sistem desalinasi, kami juga memanfaatkan sensor-sensor pompa dan sensor-sensor pendeteksi sehingga diharapkan dapat dihasilkan air bersih secara otomatis dan dapat dipantau secara real time menggunakan smartphone. Jurusan Teknik Mesin memiliki fokus pengembangan di bidang ilmu teknik pemesinan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Banyak sekali hasil karya dari mahasiswa jurusan Teknik Mesin yang dihasilkan. Pertama, hasil CNC. CNC merupakan sistem otomasi mesin perkakas yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara abstrak dan disimpan melalui media penyimpanan. 3D printing. 3D printing adalah teknologi mencetak menggunakan mesin printing khusus sehingga hasilnya didapatkan berbentuk 3D. Hasil pengecoran logam. Pengecoran logam merupakan salah satu teknik dalam pembentukan suatu barang atau bagian dari suatu benda. Kowi atau bisa disebut ladle adalah sebuah media yang digunakan untuk peleburan timah. Prototipe traktor. Prototipe traktor ini merupakan salah satu dari hasil desain traktor dari mahasiswa teknik mesin. Mobil warak. Mobil warak merupakan hasil kreativitas dari mahasiswa teknik mesin dalam menciptakan mobil hemat energi. Mobil ini telah mengikuti banyak perlombaan, salah satunya adalah KMHE 2019. Robobot. Robobot merupakan suatu wadah bagi mahasiswa teknik mesin untuk mengembangkan minat dan bakatnya di dalam bidang perkapalan. Tim Robobot dari Teknik Mesin UNES sudah banyak mengikuti perlombaan di tingkat nasional.
Aeromodeling CRC. Aeromodeling merupakan suatu wadah bagi mahasiswa teknik mesin untuk mengembangkan minat dan bakatnya di dalam bidang pesawat. Trainer Supra. Trainer Supra merupakan sebuah alat bantu pembelajaran bagi para mahasiswa teknik mesin, khususnya pada prodi pendidikan teknik otomotif, agar dapat lebih mudah untuk memahami bagaimana siklus kerja dari mesin Supra, siklus kelistrikan yang berjalan, siklus kerja sistem PGM-FI di dalam kendaraan bermotor. Di dalam trainer Supra ini memiliki bagian-bagian yang hampir sama dengan motor Supra pada umumnya. Sepeda listrik. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang yang dibimbing oleh Rizky Setiaji dan Wirawan Sumbodo berhasil menciptakan robot sepeda yang bisa dikendalikan melalui perangkat Android berbasis IoT, Internet of Things. Sepeda robot ini dapat berjalan sesuai dengan program yang dibuat oleh operator. Robot sepeda ini akan terus dikembangkan agar dapat digunakan untuk melayani pasien COVID-19 di area rumah sakit. Kelebihan dibandingkan robot lainnya adalah robot ini dapat dinaiki pasien COVID-19 dalam posisi duduk. Tidak perlu dikendalikan secara manual, melainkan dikendalikan oleh operator dari jarak jauh. Sepeda robot ini juga dilengkapi kamera Raspberry sehingga jarak pandang dapat ditampilkan melalui layar monitor atau LCD. Pameran produk kuliah jurusan Teknik Elektro. Proyek yang pertama yaitu rancang bangun sistem pengaman brankas otomatis menggunakan sensor sidik jari dan password digital dilengkapi infrared door detection berbasis Arduino oleh Ninda Nandiana Yesika Sari dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2013 Universitas Negeri Semarang. Proyek ini merupakan simulasi dari sistem pengamanan brankas yang dilengkapi oleh sistem keamanan teknologi. Cara kerja dari proyek ini adalah menggunakan sidik jari dan password untuk membukanya. Sidik jari yang tidak terdaftar dalam sistem tidak akan bisa membuka brankas. Oleh karena itu, kita harus mendaftarkan sidik jari kita terlebih dahulu dengan cara menahan angka 5 dan memasukkan password. Setelah itu, akan muncul menu pilihan, kemudian pilih menu C untuk menambahkan sidik jari. Selanjutnya, letakkan jari yang ingin didaftarkan. Setelah itu, maka sistem akan mencoba untuk mendeteksi dan menyimpannya. Apabila sidik jari yang sudah tersimpan pada sistem, maka sidik jari akan terdeteksi dan brankas akan otomatis terbuka. Proyek ini dibuat untuk dapat meningkatkan keamanan dalam penyimpanan barang berharga. Game Education Coffee Corona vs Us. Aplikasi ini merupakan buatan dari Agung Adi Firdaus, Anas Fauzi, dan Wahyu Adi Ramadan dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer tahun 2017. Aplikasi ini berisi informasi mengenai jenis virus dan pencegahannya. Fitur yang terdapat pada aplikasi Coffee ini adalah game yang berbasis mikroskop yang terdiri dari berbagai jenis virus seperti COVID-19.
dan disertai dengan materi penularan dan pencegahan virus. Game Education Lestari. Lestari merupakan sebuah karya dari Ahmad Rivaldi, Prawidana Kurniawan, dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Aplikasi yang dibuat merupakan salah satu aplikasi edukasi berbasis Android yang diperuntukkan bagi peserta didik yang ingin mempelajari ilmu botani. Aplikasi ini terdiri dari bagian fitur materi dan video pembelajaran mengenai fotosintesis, jaringan, organ tubuh, dan adaptasi tumbuhan. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi argument reality visual 3D yang membuat aplikasi ini semakin keren. Dan tentunya juga dilengkapi fitur game yang membuat para peserta didik makin asik dan tidak bosan dalam belajar tentang tumbuhan. Aplikasi ini sangat cocok untuk peserta didik yang ingin mempelajari mengenai tumbuhan dengan menyenangkan. Salam Lestari. Berikut ini beberapa produk yang dihasilkan oleh mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang.